Pondok itu seru. Pondok itu keren. Pondok itu berprestasi. Pondok itu kreatif. Pondok itu banyak teman. Pondok juga bisa update. Banyak wawasan Dan banyak pengalaman. bisa baca kitab kuning dalam waktu 6 bulan? Nggak bisa dong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Jadi dai muda juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua dan putra-putri terbaik bangsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menguatkan agama, membangun bangsa dengan kualitas yang unggul berlandaskan akhlakul karimah. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, monggo segera daftarkan putra-putri panjenengan di pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Terakhir, saya akan berpantun, jika pergi mencari ikan, ingatlah waktu untuk pulang. Jika mau melanjutkan pendidikan, ingatlah Nurul Ulum Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyyati du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salah sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa dina masyayikhina ahbabina. Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda tuqa wal afaf wal mawta ala dinil islam bila mihnan jami'atan sayyidina Muhammadan wa ila ruhi wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ashabil kiram fi suratil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juz 13 surat Ibrahim ayat nomor 12. Juz 13 surat Ibrahim ayat nomor 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد
يسيغه ويأتيه الموت يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat-ayat yang akan kita bahas ini masih melanjutkan kisah ayat sebelumnya, yaitu ketika para nabi rasul dakwah itu pasti dimusuhi oleh kaumnya. Dan kalau kita baca kisah-kisah para nabi rasul dalam Al-Quran ini, intinya itu menunjukkan satu, ya, tauhid, ya. Orang hidup ini harus benar-benar mengisahkan Allah. Jangan sampai ada di hati itu syirik, sedikit pun jangan. Jadi harus benar-benar yang masuk di dalam hati benar-benar la ilaha illallah, itu hanya Allah. Oleh karena itu semua nabi rasul pasti apa? Ketika diutus mengajak itu dan memberantas syirik. Jangan sampai kaumnya itu ada kepercayaan kepada selain Allah. Tapi semua nabi rasul sama. Ketika ngajak hanya supaya iman kepada Allah saja, jangan percaya kepada itu, ya, sulitnya bukan main. Jadi sehingga rasul-rasul semua, mulai Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, sampai Nabi kita Muhammad, itu yang diajak hanya kepingin supaya umatnya selamat, diajak iman kepada Allah saja, jangan nyembah selain Allah. Itu semua mengalami hal yang sama, mesti ditentang, dimusuhi. Justru rasulnya dikatakan sesat, ya, tidak terima kalau mereka disuruh meninggalkan berhala-berhala ini, sampai mereka ngancam. Itu kalau kita pelajari, semua ini mengajarkan tauhid, bahwa ya, yang menghendaki hidayah itu adalah Allah. Allah ingin menunjukkan rasul tetap
tugasi tabligh, menyampaikan ya syariat, tapi hakikatnya tetap yang ngasih hidayah Allah ya. Itu harus ada di hati kita demikian. Nah, terus setelah ayat-ayat yang kalau kita baca kisah-kisah Rasul itu intinya semua ngajak tauhid dan betapa pentingnya orang bertauhid dan betapa sulitnya manusia secara umum diajak menghilangkan di dalam hati selain Allah itu sulit betul, luar biasa, dan mereka tidak terima kalau disuruh tidak ada selain Allah tidak bisa nolong, selain Allah tidak bisa. Itu umumnya berat, tidak bisa sih ini itu apa, sepanjang zaman demikian. Maka ketika orang justru kok seneng diajak bertauhid selalu, itu wah istimewa, orang-orang pilihan Allah ya. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, yang mau bertauhid hanya 80 orang ya. Nabi kita Muhammad SAW dakwah apa di Mekah 13 tahun, hanya berapa orang yang mau meninggalkan syirik ya, yang hanya iman pada Allah. Begitu Nabi Ibrahim dakwah ngajak tauhid, itu sampai dimusuhi, tentang sampai mau ya, sampai dilemparkan ke dalam api, dihukum hanya karena ngajak supaya meninggalkan sesembahan selain Allah. Itu. Terus yang kedua, dari kisah-kisah Rasul-Rasul ini dikisahkan Al-Quran dalam rangka menghibur hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi makanya ayat-ayat Quran ini turunnya tidak sekaligus seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab itu, tapi bertahap. Jadi ketika Nabi dakwah digauni musuhi, ditolak, itu Nabi diceritani ayat Quran. Rasul-rasul sebenarnya seperti itu. Rasul seperti itu apa? Sehingga Nabi selalu dihibur oleh Allah. Itu saking sayangnya Allah, saking cintanya Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, semua para rasul itu oleh karena mereka ini orang-orang yang paling ya mengesahkan Allah, yang paling mengagungkan Allah, maka walaupun dimusuhi ya, diganggu, diancam, mereka tidak ada takut, tidak pernah khawatir, tidak ada susah, karena yang ada di hati beliau ada Allah. Sehingga modal para nabi itu tawakal kepada Allah. Tawakal itu bersandar, tidak butuh selain Allah, karena selain Allah tidak bisa nolong. Ketika orang itu punya modal tawakal, tawakal pasti dilandasi iman yang kuat, illallah ya. Kalau orang iman pasti tawakalnya kuat. Kalau sudah tawakal pasti dijaga oleh Allah, bukan kita yang jaga, bukan manusia, tapi Allah langsung. Ketika orang itu tawakal pasti selalu ditunjukkan, kalau ada bahaya mesti ditunjukkan ke jalan yang ya tidak akan kena bahaya. Itu makanya ini pelajaran kepada kita secara umum gitu loh. Kita ini supaya dijaga oleh Allah dari segala macam bahaya, supaya kita ini dicukupi oleh Allah segala-galanya, supaya kita ini selalu diberi petunjuk ya, tidak akan tersesat. Kuncinya satu ya, iman dan tawakal ya, tawakal. Maka Nabi ngajari kita doa setiap kita mau keluar ya, jangan sampai lupa doa tawakal, tapi tentunya tidak hanya lesan. Itu pesan Nabi. Setiap barang siapa keluar rumah, apakah mau bisnis, mau silaturahim, mau pergi kemana, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini 3 kalimat bismillah. Itu sebenarnya tauhid, hanya dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Tawakkaltu ala Allah, saya bergantung pada Allah. Saya tidak mengandalkan kekuatan saya, tidak mengandalkan usaha saya, tidak mengandalkan makhluk ya, tapi Allah. Itu tawakkaltu ala Allah. Terus la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Apa kata Nabi ketika orang itu baca doa ini dan benar-benar diyakini dalam hati, dikatakan pada orang itu hudita wa kufita wa wukita, pasti kamu diberi tunjuk, tidak akan tersesat.
tidak akan kesasar gitu, tidak akan disesatkan orang, tidak akan ditipu orang, tidak akan dibujuki oleh orang gitu. Terus pasti dicukupi, tidak akan kurangan. Kita dan pasti dijaga, 3 jaminan ya. Jadi sebenarnya kita sudah dikasih oleh Nabi, saking cintanya Nabi, kita senjata yang paling ampuh 3 ini ya. Kalau orang hidup ini punya modal tawakal ya kepada Allah ya, itu pasti bukan kita yang jaga tapi Allah, bukan kita yang nyukupi, bukan makhluk tapi Allah ya. Nah ini makanya di antara ayat-ayat ini semua Nabi Rasul itu mengatakan ya, wa ma lana alla natawakkal Allah, dan mengapa kami ya tidak bertawakal kepada Allah ya, sedang yang jaga kita Allah, yang menguasai seluruh makhluk Allah, yang menghendaki apapun Allah, yang bisa menolong Allah, ya kita hanya tawakal kepada Allah yang menguasai itu. Mengapa kami kok tidak tawakal? Nah, kami harus tawakal. Waqad hadana subulana, dan sungguh Dia Allah telah menunjukkan kepada kami jalan-jalan kami. Jadi kita bisa apapun yang ngasih petunjuk Allah. Kita selamat yang ngasih selamat Allah, gampang yang ngasih gampang Allah, untung yang ngasih untung Allah, menang yang ngasih menang Allah. Nah, terus kata Rasul, selain modal tawakal ya, yang harus kita jadikan pelajaran bagi kita hidup ini, harus selalu tawakal kepada Allah. Walaupun kita tetap syariatnya kita usaha, itu syariatnya. Apakah itu dalam urusan dunia kita kepingin dapat keuntungan dunia, ikhtiar syariat itu usaha kerja dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Tapi jangan mengandalkan usaha kita, harus Allah. Jadi saya bisnis ini lancar, Allah yang melancarkan ya. Dapat untung berapa, Allah yang memilihkan ya. Itu ya, tidak ngandalkan. Begitu dalam urusan ibadah syariatnya, kita harus sholat, harus ngaji, itu apa? Tapi hakikatnya jangan mengandalkan ibadah kita, sebab kita ini bisa sholat ya Allah yang menolong, kita bisa ngaji Allah yang ngasih hidayah. Tetap harus kita mengandalkan ya Allah, mengandalkan pertolongan Allah, mengandalkan anugerah karunia kemurahan Allah ya, tidak mengandalkan usaha dan kemampuan kita. Itu katanya, mengapa kami tidak tawakal? Padahal Allah yang menunjukkan kami ke jalan yang mudah, itu Allah ya. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Ini modal kedua yang harus kita buat pegangan hidup ini setelah tawakal, iman, tawakal, terus sabar. Sabar. Ini kata para Rasul, wala nasbiranna ala ma adaitumuna, dan pasti atau sungguh kami benar-benar sabar ala ma adaitumuna, terhadap apa yang kalian telah aniakan, terhadap sebenarnya gangguan yang kalian lakukan pada saya. Saya hanya ya, selain tawakal saya sabar, sebab ini ujian dari Allah, dan hanya dengan sabar itu orang akan ditolong oleh Allah. Itu janji Allah dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kalian melalui sabar dan terutama sholat. Jadi kalau kita ini ingin ditolong oleh Allah dalam segala urusan, kuncinya harus sabar. Selain tawakal, modal pertama itu sabar. Kalau sabar pasti ditolong Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah ya, menyertai orang-orang yang sabar. Kalau sudah dibarengi Allah, kurang apa yang punya? Kalau sudah dibarengi Allah, siapa yang berani ngasih bahaya? Tidak bisa, bah? Itu. Tapi kalau orang itu diuji, tidak enak sedikit, tidak sabar, sambat, ngeluh, apa? Kadang-kadang putus asa. Terus bagaimana akan mendapat pertolongan Allah? Siapa yang bisa menolong kalau bukan Allah?
makhluk seluruh dunia ngasih, jangan khawatir tak tolong kali kamu tak dunia. Tapi kalau Allah tidak nolong, tidak akan bisa. Jadi kita hidup ini harus sadar bahwa hidupnya pasti ada ujian-ujian, cobaan-cobaan, memang isinya dunia. Tapi selama orang itu tawakalnya kepada Allah, terus selama orang itu sabar, pasti ditolong, pasti dikasih solusi, gampang ya. Dan itu justru semakin banyak problem, ujian, justru semakin mulia. Dan bagi orang mukmin yang tidak ada problem itu sebanyak apapun, sebab selalu ditolong oleh Allah gitu. Selalu ditolong karena ya iman, tawakal dan sabar itu. Nah, umumnya orang kadang-kadang hati tidak ya spontan ya ingat Allah, tidak spontan tawakal kepada Allah, tidak yakin bahwa yang bisa nolong hanya sibuk ya sibuk berharap kepada manusia supaya ditolong orang, supaya dikasihani oleh orang, semua orang diceritani saya ini kadang. Nah, ini umumnya orang begitu. Jadi seolah-olah Allah tidak ada, seolah-olah yang bisa nolong hanya makhluk. Nah, kalau orang mukmin tidak gitu. Cukup ya. Jadi saya harus sabar, saya harus ridho karena ini ujian dari Allah. Saya harus tawakal karena yang bisa memudahkan ya yang bisa menghilangkan problem, kesulitan, bisa jaga saya Allah ya. Terus terutama ya setelah sabar sholat ya, seperti Nabi itu setiap mendapat problem apapun spontan, mulai ini ridho, sabar, tidak marah, tidak benci, tapi beliau sholat ya. Ketika sholat tentunya sholat diusahakan khusyuk, itu hilang. Jadi segala problem apapun dihilangkan. Susah sumpah itu apa? Ya kita harus apa? Ya hidup ini ya mencari ya solusi untuk mengatasi berbagai macam ya dari apa resep yang diberikan oleh Allah, yang telah diamalkan oleh para nabi rasul. Terus saking pentingnya tawakal itu loh, diulang lagi. Padahal ayat sebelumnya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang mukmin harus hanya kepada Allah tawakal. Terus diwujudkan dalam para, mengapa kami tidak tawakal? Kami pasti tawakal. Terus akhir ayat ditutup wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah. Jadi Allah didahulukan itu mengandung arti hanya kepada Allah, bukan kepada harta, bukan kepada usaha, bukan kepada apa teman ya makhluk, tidak sama sekali, tapi kepada Allah. Bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim itu loh. Ya sebenarnya semua Nabi Rasul sama, cuma Nabi Ibrahim sampai oleh Allah ditunjukkan siapa itu Ibrahim ya. Walaupun diancam dengan ancaman apapun, sama sekali tidak takut, tidak susah, dan tidak benci sama Namrud. Lihat api yang disiapkan mau dilemparkan, sama sekali tidak takut. Kenapa? Yang ada Allah, yang bisa ngasih bahaya itu Allah. Selain Allah, ya siapapun tidak bisa apa-apa. Ya, yang bisa ngasih bahaya itu hanya Allah. Api, jangankan api sebesar gunung, api neraka itu loh, kalau Allah tidak ngasih bahaya, tidak bahaya. Buktinya Nabi kita Muhammad SAW diberi izin nyafaati umatnya masuk ke neraka, tidak panas. Nabi seneng, bangga. Nah itu karena apa? Allah ridho gitu loh. Allah ridho, api ya tidak sulit-sulit. Allah ketika menghendaki api jadi dingin hanya mengatakan api jadi dingin, sehingga Nabi Ibrahim dilemparkan dalam api, sedikit pun tidak merasakan panas, tidak merasakan sakit, tidak terbakar sehelai rambut pun tidak. Sampai ketika akan dilemparkan didatangi malaikat Jibril, ditawari bantuan, tidak butuh, cukup Allah. Itu loh tawakal ya. Cukup Allah, cukup Allah. Maka ketika dilemparkan di dalam api justru aman, tentrem, bahagia ya. Itu karena tawakal kepada Allah, tidak mengandalkan selain Allah. Tidak tahu berapa hari Nabi Ibrahim berada di dalam api
Dalam tafsir disebutkan tingginya tembok yang dibuat itu apa? 15 meter tingginya, lebar itu. Terus diisi kayu selama 1 bulan. Kaumnya disuruh, setelah itu dinyalakan, tidak bisa dibayangkan itu. Akhirnya dilemparkan dari kejauhan karena saking besarnya api. Tapi ya bagi Nabi Ibrahim, ya jangankan api itu, api neraka itu tidak akan panas. Sehingga ditolong siapapun tidak butuh, cukup Allah. Ya itu. Ya maka kata para rasul ini, wa 'alallah, dan hanya kepada Allah falyatawakkalul mutawakkilun, maka hendaklah berserah diri, bertawakal, bergantung. Orang-orang yang tawakal itu jangan mengandalkan harta, jangan mengandalkan teman, jangan mengandalkan kendaraan, jangan mengandalkan apapun, jangan ya. Banyak orang itu kadang-kadang ya pergi gak khawatir aku ya karo koncoku iki koncoku sugih, koncoku pengalaman haji, kadang gak khawatir aku haji dibarengi apa ya ini anakku ya gak khawatir aku. Nah, gak khawatir bukan karena Allah yang jaga, tapi anakku. Gak khawatir aku pembimbingku api, gak khawatir aku ngejak pembantuku, aku nanti ya itu pasti akan dibuat sulit oleh Allah karena tawakalnya kepada makhluk ya. Makhluk bisa lupa, makhluk bisa sakit, makhluk bisa apa? Bisa lemah ya itu. Dan banyak orang ketika hati gondelan kepada makhluk justru ya dibuat lemah. Tapi ketika tawakal kepada Allah, Allah pasti yang nolong, yang menguatkan lewat cara apapun bisa ya. Orang digerakkan oleh Allah walaupun tidak kenal, nolong, jaga, menyelamatkan, mungkin malaikat itu apa? Nah, tapi kalau mengandalkan makhluk itu pasti akan dibuat kecewa. Itu ayat-ayat ini ngasih pelajaran kepada kita hidup ini supaya kita selalu dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah, supaya diberi jalan yang mudah dalam segala urusan. Itu modalnya harus tawakal dan sabar. Terus ya ini pelajaran tauhid ya. Padahal kurang apa Rasul ya, kekasih Allah, orang yang suci ya. Mereka hanya ngajak, tidak minta apa-apa, tidak, hanya ojo nyembah selain Allah, nyembahlah Allah. Itu kaumnya itu tidak terima. Itu ketika apa? Belum masuk hidayah itu apa? Orang yang benar, orang yang baik, orang itu dianggap apa? Dianggap musuh, dianggap merugikan gitu. Ini kata orang-orang kafir. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir yang mereka kafir atau ingkar li rusulihim, kepada para rasul mereka, lanukhrijannakum min ardina, sungguh kami akan mengeluarkan atau mengusir kalian para rasul dari negeri kami. Jadi dianggap rasul itu apa? Ya menghalangi, ya mempersulit kaum gitu ya. Sehingga semua apa penduduk ketika mesti ingin ngusir, termasuk Nabi kita Muhammad SAW ya. Mereka merasa terganggu dengan kehadiran Nabi ya. Bukan syukur, bukan malah apa? Sampai ya setelah berada pada puncak usaha apapun untuk menghentikan dakwah Nabi tidak bisa. Terakhir mereka apa? Musyawarah tokoh-tokoh kafir. Ya apa ini Muhammad ini kok masih terus dakwahnya? Akhirnya bagaimana ini dibunuh aja. Bahkan oh jangan, ini diusir, dibuang. Alhasil keputusan terakhir apa? Ya harus dibunuh. Ya harus dibunuh. Itu dalam Quran. Sehingga malam itu ya mereka menyiapkan pemuda-muda yang dibayar dari seluruh kabilah, mbak pedang, pokoknya Nabi keluar dihujani pedang ya. Itu rencana jahat mereka. Tapi karena Nabi tawakal kepada Allah, itu apa? Nabi keluar tidak ada yang tahu ya itu ya, sampai Nabi hijrah, itu namanya diusir gitu loh. Makanya ketika Nabi sampai di Gua Thur kan tidak langsung ke Medina, Nabi itu habis keluar dari rumah itu menuju ke Gua Thur dulu gitu.
perintah Allah. Setelah sampai di Gua Thur melihat Mekah itu meneteskan air mata. Mekah, ya, kamu, saya tahu kamu ini negeri yang paling dicintai oleh Allah. Saya juga cinta kepada kamu Mekah. Andaikan saya tidak diusir oleh orang lain, saya tidak akan mau meninggalkan kamu Mekah. Itu apa? Ya, jadi Mekah itu memang tanah suci. Ibadah sekali aja dinilai lebih baik dari ibadah 100.000 kali. Bukan 1.000 kali, 100.000 kali. Sholat sekali seperti sholat 100.000 kali, itu tanah suci. Nabi diusir gitu, diusir. Ya, Nabi ketika melihat itu, ya, Mekah, saya tahu kamu ini, ya apa? Ya, kota yang paling dicintai Allah. Saya paling cinta kepada kamu. Andaikan saya tidak diusir oleh orang kafir, saya tidak akan keluar dari kamu. Itu apa? Nah, ini kata para rasul semua ini mengalami hal yang sama, ya. Termasuk Nabi Ibrahim kan diusir oleh Namrud sampai ke Syam, ke negeri Syam itu. Habis dibakar itu, dibakar dalam api, keluar merasa dakwah sana ditolak, dakwah sana ditolak. Akhirnya beliau, ya, hijrah. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Saya hijrah menuju Allah ke negeri Syam. Terus di sana, ya, beliau doa kepingin dapat keturunan yang soleh, diijabai oleh Allah, ya, anak Nabi Ismail, ya. Tapi diuji penuh dengan ujian, ya, Nabi Ibrahim. Baru, ya, setelah lama kepingin anak, baru masih punya anak bayi, diuji oleh Allah, disuruh, ya, bawa ke Mekah, disuruh meletakkan di Mekah, ya, bersama ibunya, ya, itu sendirian di Mekah. Waktu itu tidak ada air sama sekali, tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada manusia satupun, tidak ada. Allah ingin ngasih pelajaran kepada umat manusia supaya bisa mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim karena yang nyuruh ini Allah, spontan itu, tidak ada pikiran, ya apa nanti istri saya, anak saya sama siapa di sana, minum apa, makan apa, tidak ada pikiran. Yang ada Allah Maha Kuasa, ya. Jadi langsung dibawa. Setelah sampai di Mekah, diletakkan di tempat yang perintah oleh Allah, ditinggal langsung. Ya, ketika apa? Ya sudah apa? Ditanya oleh istrinya, kemana engkau? Tidak jawab. Itu saking kuatnya, ya, aku diperintah Allah itu sudah ngereken wong, tidak mengirakan orang. Ini perintah Allah. Sampai 3 kali istrinya mengatakan, apa engkau diperintah oleh Allah? Baru jawab, yo, aku dikongkon Allah. Ketika tahu aku dikongkon Allah, istrinya tenang. Oh, saya tenang, saya tidak khawatir, sebab ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Tidak mungkin Allah menyanyiakan orang yang melaksanakan. Maka apa yang terjadi? Ya, ketika ada tawakal, keyakinan kepada Allah, ya, dan sabar, ini ujian dari Allah, maka Allah jaga. Jadi walaupun di tempat tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, tapi dijaga oleh Allah, dicukupi. Walaupun harus diuji soro dulu, apa? Cari air ke Bukit Sofa, Bukit Marwah sampai 7 kali, tapi pada akhirnya Allah mengeluarkan Zam-Zam. Sampai sekarang dinikmati oleh umat Islam, air yang paling baik di dunia, Zam-Zam, yang sumbernya dari surga, berkat ketawakalan, kesabaran, ketabahan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu jadi tanpa ada siapapun, Allah yang jaga, Allah yang nyukupi. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah tidak kelihatan keluarganya, doa, ya, doanya bukan, ya Allah tolong kasih ono rezeki, bukan. Yang diminta, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah tolong keluarga saya supaya bisa jaga sholat, ya Allah. Itu loh apa? Jadi orang yang tawakal itu tidak mengandalkan dunia, tapi yang penting, ya apa, supaya bisa jaga sholat. Sebab yakin selama orang jaga sholat pasti dijaga oleh Allah. Selama jaga sholat pasti dicukupi oleh Allah. Selama jaga sholat pasti ditolong oleh Allah. Nah ini katanya apa? Ya, kata para orang-orang kafir kepada Rasulullah, la nukhrijannakum min ardina, pasti kami benar-benar akan mengusir kalian dari bumi kami, negeri kami. Ya, dikira itu negerinya gitu loh. Padahal semua tanah itu milik Allah. Ya, dan ya
kata Allah dalam Quran, nurithuha ibadiyas sholihun. Bumi ini diperuntukkan untuk orang-orang mukmin. Makanya setiap manusia itu kufur, ingkar, dibinasakan oleh Allah. Terus yang menempati negeri itu hanya orang mukmin. Ya, zamannya Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Ya, ketika mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh, akhirnya seluruh orang kafir binasa, tenggelam. Terus yang memiliki bumi semua itu ya hanya orang 80 orang mukmin itu. Jadi sak dunia waktu itu miliknya 80 orang. Ya, begitu Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun dan orang-orang kafir, dimusuhi. Akhirnya ya Allah menurunkan bencana berupa ditenggelamkan dalam lautan. Habis sudah Fir'aun. Ya, apapun yang dibangun oleh Fir'aun itu ya ditinggal. Terus yang menempati siapa? Ya orang mukmin gitu apa? Orang mukmin ya. Itu semua pasti akan kembali diberikan pada orang mukmin ya. Ini kata Allah, mereka mengatakan bumi dikira buminya Rasul, itu dianggap rusoni ya. Padahal pasti nanti akan kembali kepada milik Rasul dan milik orang-orang mukmin. Aula ta'udunna fi millatina. Kata orang, atau kalian hai para rasul kembali kepada agama. Artinya balik nang agama nenek moyang kami. Kamu jangan nyuruh kami nyembah selain berhala. Tidak terima. Kalau tidak, kami usir kalian, atau kalian mengikuti agama kami. Fa'auha ilaihim rabbuhum. Ya, ini ketika Rasul itu sudah diancam dengan ancaman-ancaman itu, Allah ngasih wahyu. Fa'auha ilaihim rabbuhum, maka Allah memberi wahyu kepada mereka, itu Tuhan mereka, lanuhlikanna dzalimin, pasti benar-benar kami akan membinasakan orang-orang zalim atau orang-orang kafir. Ini ancaman dari Allah. Wis enggak usah susah ya Rasul ya. Ya, kami akan binasakan orang-orang zalim, orang kafir itu. Wala nuskinannakumul ardh, ini min ba'dim. Ini janji Allah, dan pasti atau sungguh kami akan menempatkan kalian para rasul al-ardh, di bumi negeri mereka. Artinya negeri yang asalnya dikuasai oleh orang kafir, ketika didakwai Rasul tidak menerima, maka Allah akan membinasakan orang kafir. Terus nanti yang menghuni negeri itu Rasul dan orang-orang mukmin. Min ba'dim, setelah mereka dibinasakan, itu nanti yang menghuni Rasul itu dan orang-orang mukmin. Itu semua begitu ya. Nabi Hud dakwah ditentang, akhirnya diturunkan balak berupa angin dahsyat, semua orang kafir binasa. Terus yang menempati negeri itu hanya Nabi Hud dan orang-orang mukmin. Begitu Nabi Lut, begitu Nabi Soleh, begitu Nabi Musa ya. Jadi semua ketika orang-orang yang kafir zalim dibinasakan, ya negeri itu diperuntukkan untuk Rasul dan orang-orang mukmin. Dzalika liman khafa maqami, katanya demikian itu artinya kemenangan ya, itu diberikan bagi orang yang takut ya kehadirannya di hadapanku pada hari kiamat. Artinya orang mukmin yang takut akan menghadap Allah di hari kiamat, itu yang dijanjikan pasti akan ya ditolong oleh Allah, pasti akan diberi kemenangan. Wa khafa wa'id, dan dia takut akan ancaman siksaku, yaitu orang mukmin. Orang mukmin pasti apa? Takutnya kepada Allah, takut akan ancaman Allah, takut azab Allah. Justru itu yang menyebabkan orang mukmin ditolong oleh Allah, orang mukmin dimenangkan oleh Allah karena ada takut. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ayat lain, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Tuhannya akan mendapatkan 2 surga. Banyak para ahli tafsir menafsiri 2 surga ini apa ya? Di antaranya surga di dunia dan surga di akhirat ya. Surga di dunia bukan berarti kekayaan, bukan. Maksudnya orang selalu tenang, selalu bahagia, artinya selalu dicukupi ya.
Itu apa, surga dunia begitu ya. Dan ya di akhirat ya apa, mendapatkan surga, tempat kenikmatan, kebahagiaan yang abadi. Terus wastafta'u, dan mereka para rasul ya memohon diberi kemenangan pada Allah ketika kaum rasul itu menentang, musuh mengancam, maka rasul itu hanya ya kembali kepada Allah yang maha memberikan pertolongan. Jadi tidak mengandalkan apapun siapapun, tapi hanya mengandalkan Allah, sehingga hanya yang diminta tolong Allah. Oleh ketika Rasul itu angkat tangan mohon pertolongan kepada Allah, spontan itu turun bencana yang membinasakan kaum. Wa khaba kullu jabbarin anid, katanya apa? Dan rugilah atau binasalah setiap orang yang sewenang-wenang, yang sombong, lagi yang ya keras kepala, yang apa, menentang Rasul. Itu kata Allah pasti rugi, pasti akan binasa setiap orang yang menentang Rasul, orang yang sombong pada Rasul. Terus rugi di dunia karena dituruni balak bencana di dunia, miwarai jahannam, ya, dari belakang ya atau depan dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Jadi di dunia dituruni balak bencana, setelah itu ya di akhirat dimasukkan neraka jahanam. Ketika di neraka jahanam, apa di antara ribuan macam siksaan bagi orang kafir di neraka jahanam? Wa yusqa mimma'in shadid, dan diberi minuman dari air yang keluar dari tubuh ahli neraka, yaitu air nanah dan darah. Itu apa? Jadi bukan air biasa, air dari nanah yang mendidih. Jadi air dari apa? Orang yang dibakar itu keluar darah anaknya, itu yang mendidih, itu yang diberikan minum. Mereka sebelum itu dikasih apa, dahaga yang sudah apa sangat, mereka teriak-teriak, haus. Akhirnya Allah ya mendatangkan melalui malaikat ya air mendidih dari darah dan nanah, itu yang diminumkan ya. Terus katanya apa? Allah ya tajarra'u, dia meneguk ya, seteguk demi seteguk. Tapi wala yakadu yusihu, dia nyaris hampir tidak mau dapat menelannya saking jijiknya itu ya. Seperti kita kan ada minuman jijik itu kan tidak mungkin bisa masuk, tapi karena ini azab siksa, walaupun mereka itu tetap diminum. Jadi wa ya'tihil maut min kulli makan, dan mendatangi orang itu sebab kematian min kulli makan, dari tiap-tiap tempat. Artinya saking dahsyatnya azab itu loh. Jadi rasa dahaga itu sudah andaikan dia pasti mati gitu. Terus dikasih minum air mendidih dari darah nanah, walaupun mestinya tidak mau, tapi karena saking sangatnya siksaan dahaga itu tetap diminum. Diminum bukan menghilangkan dahaga, tapi ya menghancurkan surga, tapi tidak mati gitu loh. Jadi mau minum aja sudah itu ya rasanya mati saking jijiknya ya, tapi tetap diminum tambah hancur, tapi tidak mati katanya. Itu maknanya kedatangan sebab-sebab kematian andaikan di dunia pasti mati. Mingkul limakan, dari setiap tempat siksaan ini, siksaan ini, siksaan ini. Tapi kata Allah wa ma huwa bimayyit, tetapi tidaklah dia mati. Jadi tidak ada mati. Mati itu hanya sekali di dunia, hanya ingin dipindah ke alam kubur. Setelah di kuburan hidup, alamnya beda. Nanti di akhirat hidup lebih nyata. Itu di antara azab. Dalam ayat lain Allah mendatangkan siksa berupa lapar. Mereka teriak minta apa? Ya, minta makan. Akhirnya apa? Ya, malaikat mendatangkan apa? Makanan apa? Kayu yang berduri dari api neraka. Pohon yang berduri dari api neraka. Mereka tahu bahwa itu tidak bisa, tapi karena itu azab tetap dimakan. Dimakan bukan menghilangkan lapar, malah tambah merasakan sakit, tapi tidak mati. Itu seperti yang disebutkan dalam apa surat
al-ghasyiyah yang biasanya dibaca dalam sholat Jumat itu. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuh yawma idzin khasyiyah 'amilatun nasbah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari air yang mendidih. Dalam ayat ini bukan air biasa tapi air darah nanah yang mendidih. Tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari, tidak ada makanan kecuali dhari itu kayu dari api neraka yang berduri. Sudah kayu berduri dari api neraka, itu yang dimakan. La yusmin wala yuhni min ju', ya. Tidak bisa membuat orang gemuk dan tidak menghilangkan lapar dahaga, tidak, tapi tambah ya merasakan sakit. Andaikan di dunia pasti mati, tapi karena di akhirat tidak ada mati seperti itu. Makanya disebut dalam ayat tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian ya dia orang yang diazab di neraka itu tidak mati dan tidak hidup. Dikatakan mati itu setiap detik merasakan sakitnya ini sakit ini, apa? Tidak pernah istirahat satu detik pun dari azab. Terus dikatakan hidup, ya, tidak pernah enak, tidak pernah ya istirahat satu detik pun tidak ada. Itu dinamakan hidup ini tidak pernah enak sama sekali. Dikatakan mati merasakan pedihnya ya, siksaan. Ini padahal orang kafir atau zalim itu hanya kepingin ya senang-senang di dunia sesaat. Ya paling-paling hanya 50 tahun 60 tahun ya. Mati itu hilang. Jangankan 50 tahun 60 tahun senang-senang dunia. 1000 tahun itu loh. Senang-senang tok di dunia tapi tidak iman, tidak sergap ibadah. Mati dimasukkan neraka sekali ditanya, itu ada hadisnya. Kamu pernah senang di dunia? Tidak pernah. Ya, ketika mati tidak bawa iman itu loh, dimasukkan neraka itu hilang. Senang-senang di dunia walaupun misalnya 1000 tahun senang, ketika mati masuk neraka apa? Hilang. Seperti tidak pernah senang satu detik pun ya. Itu diantara apa? Nah, di samping itu katanya wa min waraihi adzabun ghalid. Padahal siksa seperti itu ya, itu masih ada setelah itu siksa yang lebih dahsyat. Dan dari belakang atau depannya itu ada siksa yang sangat beratnya lagi. Itu ya atas dasar itu ya, karena ini kisah-kisah Al-Qur'an, Allah orang mukmin pasti takut, pasti apa? Sehingga berusaha untuk apa? Menjaga iman, itu modal utama supaya diselamatkan dari azab, supaya takut kepada Allah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca semakin menguatkan keimanan kita, semakin menyempurnakan takwa dan tawakal kita kepada Allah, sehingga kita selalu dijaga oleh Allah dari segala macam bahaya di dunia, di akhirat, dicukupi segala kebutuhan kita, selalu ditolong dalam segala urusan kita, dan mudah-mudahan ya selalu dijadikan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah sampai sewaktu-waktu dipanggil menghadap Allah dalam kondisi iman, Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي زدنا علما نافعا اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحه.